Halo guys, ketemu lagi. Sekarang kita lagi dengan anggota dewan yang masih muda sekali, dengan gaya rambutnya luar biasa dari kemarin kita perhatikan itu, ya. Dan dalam komunitas anggota dewan PKS pasti ada yang merasa berbeda. Tadinya semua orang bilang PKS harus orang Islam, PKS harus mungkin yang baik-baik, semua orang yang baik, harus berjilbab. Tapi hari ini kita bersama anggota DPRD dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan mungkin nanti biar lebih jauh kita bisa berkenalan dulu dengan Ibu Dewannya. Mungkin bisa kenalkan diri ya, Ibu Dewan, silakan. Ya, halo teman-teman semua, perkenalkan Beta Rena Larat Mase, orang Tanimbar asli. Ya, lahir di Ambon, cuman besarnya di Saumaki, nanti kuliah baru di Ambon. Ya, kebetulan Di mana? di Unpati, di Universitas Patimura, di Fakultas Hukum. Kira-kira 8 tahun lah kurang lebih ada di Kota Ambon ini dari 2015 karena tamat SMA 2015. SMA di Samlaki. Iya, SMA di Saumaki semua. Lalu mulai berproses ini jejak pertama kali. Oke, siap. Sebelumnya belum pernah mencalonkan diri. Jadi habis kuliah langsung calonkan diri, tapi calon diri ini bukan yang pertama kali untuk cari pekerjaan. Sebelumnya pernah tes CPNS, tes di lembaga ombudsman. Ya, cuman jatuh di ranking terus, mungkin kurang berjodoh. Jadi mencalonkan diri di sini. Kenapa pilihannya partai PKS? Kenapa harus PKS? Begitu. Biasanya orang juga tanya. Iya, karena masih muda kan. Kemudian di Tanimbar itu kan mayoritasnya itu non Muslim. Tapi memilih PKS karena tadi PKS punya sifat yang terbuka. Kebetulan juga belum terlalu tahu tentang PKS, tapi lebih dulu tahu tentang Ibu Sadia Ulu Putih. Iya, karena waktu kuliah seringkali pulang kuliah tuh setel TV, tapi TV jalan saja karena sendiri di kosan biar yang sunyi. Setel TV supaya dengar suara TV itu rasa kayak oh ya ada keramaian sedikit. Nonton beritanya itu pas Ibu Sadia, itu entah Ibu Sadia sedang marah-marah apa di DPR RI, ya, tapi yang pasti sedang menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku. Di situ langsung tertarik dengan sosok Ibu Sadia Ulu Putih. Nah, makanya pas ditawar masuk ke PKS, ini partainya Ibu Sadia nih. Akhirnya setuju. Kemarin dari dapil mana? Kemarin dari Dapil Tanimbar 3. Ya, daerah apa saja? Tanimbar Utara Raya biasanya dibilang itu ada 6 kecamatan. Jadi di Tanimbar itu ada 10 kecamatan. 2-nya itu masuk di Dapil 1, kemudian 2-nya lagi masuk di Dapil 2, dan 6 sisanya itu Dapil 3. Itu geografisnya juga pulau-pulau. Jadi 3 kecamatan. Jadi daerah larat. Iya, daerah larat. 3 kecamatan itu dia bisa lewat darat, jangkauannya dari Saumaki. Sementara 3 yang sisa itu yang kepulauan. Tantangan tersendiri juga. Dengan terpilihnya ada di Samlaki lewat Partai Keadilan Sejahtera, berarti juga PKS menampung para milenial yang mau berproses di politik, ingin menjadi anggota DPR ya. Jadi bagaimana sampai kok ada bisa direkrut PKS dari milenial untuk bisa calon gitu? Kebetulan kenal dengan sekretaris umum. Pak Ronald. Roland. Ya. Jadi Bapak Resa, Pak Vino, jadi di Tanimbar kan ada 3 kursi ya. Nah, Pak Resa, Pak Vino dengan Luna sendiri itu direkrut oleh Pak Sekretaris Pak Roland. Ya, direkrut di situ, dan kebetulan juga gap umur tidak terlalu jauh. Jadi berapa sekarang umurnya? Sekarang 26 gitu kan. Nah, kalau Vino itu 4 tahun lebih tua dari Nona. Jadi dia 30. Jadi usia juga masih muda, ditambah dengan Bapak Resa juga, kita bertiga sama-sama pertama kali calon, masih muda, baru di politik juga, pemain baru. Jadi ternyata PKS mampu untuk menerima itu, karena biasanya kan partai lain itu kan ada juga yang memilih itu ada pengalaman belum di politik. Tapi ternyata PKS mau menjadi media untuk newborn. Kita belajar. Ya, pelajaran lahir ya. Tapi luar biasa. Samlaki dari 3 periode ya, kali ini dapat kursi terus. Pertama kan 2, kemarin 1 almarhum ya, Pak WMP Siwarisa.
Kemudian tahun ini dapat 3 kursi dan luar biasa posisi jabatan di Wakil Ketua Dewan. Ya. Hari ini acara rakorwil wilayah di Kota Ambon kumpul seluruh Dewan Provinsi Maluku, pengurus kota kabupaten. Adenona melihat internal PKS seperti apa? Kebetulan ini event partai yang kedua yang mana ikut. Yang pertama itu waktu BPW Intim sebelum pelantikan, itu bulan Agustus di Jakarta. Jadi sudah mengenal beberapa teman yang sama-sama Alek dari Maluku. Salah satunya Bapak Tekum, Bapak Gani. Ya, makanya sudah mulai melihat bahwa ternyata teman-teman dari daerah lain yang di PKS ini punya sifat welcome. Salah satunya Rani dari Dapil Kota Ambon. Dekat dan baik hubungannya dari awal kita kenalan di BPW Intim. Ada kakak Mila juga, kita sama-sama di BPW Intim, kemudian datang ke sini tidak kaku dan tidak canggung lagi, padahal pertemuan pertama itu kan kesan pertama itu. Nah yang kedua ini kan juga tidak ada hubungan kayak ketemuan begitu, cuman paling tanya kabar ya hari raya atau kemarin Natalan sempat ucap ini hari raya juga, komunikasinya lewat itu saja. Tapi pas pertemuan kedua kita akrab, tetap akrab. Jadi ternyata sifat yang turun temurun itu di orang-orangnya juga gitu, bukan cuma di partai. Oke. Saya ingin bicara panjang dengan Adenona, hanya waktu saja, dan mungkin terakhir mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Adenona buat ketemu bersaudara non-Islam yang bisa menjadi calon ke depan di PKS. Jadi untuk bersaudara semua, jangan pernah menganggap perbedaan itu sebagai gap untuk kita terus ada di sisi kiri dan kemudian bersaudara yang muslim di sisi yang kanan. Orang selalu menjadikan Ambon ini sebagai barometer tentang toleransi, karena umat beragama hidup berdampingan dengan damai, dengan tenang. Mereka saling membantu dalam berbagai hal. Makanya coba lewat pribadi kita cerminkan itu kepada orang lain. Tampilkan ke teman-teman yang di Indonesia bagian yang lain misalnya, bahwa orang Maluku itu menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang unik. Kita tidak perlu menjadi sama untuk bisa bersama kan, Iya, betul dengan sekali. perbedaan itu justru kita unik gitu. Jadi kayak dengan Rani kita jalan, Rani berpakaian sebagai seorang muslim dan Nuna dengan pakaian seperti ini, ya tidak ada yang dan di PKS juga memandang itu bukan hal yang ini, jadi menerima dengan baik, malah mereka welcome dan menganggap bahwa ini ternyata indah gitu perbedaan. Jadi teman-teman jangan takut, di PKS juga tidak ada paksaan untuk kayak kita rakoril sekarang. Ada beberapa materi yang memang kita tidak masuk di dalam, bahkan dalam pembicaraan setiap kali mereka minta izin untuk mereka memakai yang sesuai ajaran mereka, kayak berdoa kemarin kita minta izin kan, ya kita menyesuaikan gitu. Kita di Indonesia maka jadilah sebagai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika, kita tahu, tinggal sekarang kita memaknai, kita jalankan. Tidak ada paksaan, kita jalan dengan agama kita secara baik, Adenona juga secara baik, maka sebenarnya akan tumbuh kedamaian. Dan kalau kedamaian sudah dapat, berarti berpikir satu arah untuk masyarakat, berarti sama-sama bisa diskusi ya. Siap. Oke, terima kasih buat Adenona atas waktunya. Mohon maaf, Ibu Dewan. Saya Yusuf Wali, Ketua DPD PKS Kota Ambon. Oke. Siap, mantap. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak.